tapi ketika tiba saya merasakan suasana Pangkep yang luar biasa. Pangkep memang hebat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kami tiba kemarin di Makassar dan sudah merencanakan bahwa pagi-pagi akan tiba di Pangkep, jalan sehat bersama dengan warga dari Pangkep ini. Ustadz Dasat Latif yang saya hormati, juga Bapak Muhammad Yusron Lalagau, Bupati Pangkep, kita beri tangan untuk mereka. Yang saya hormati juga Bapak Rusdi Mase dan Ibu Fatmawati, Ketua DPW Nasdem Pangkep dan Wakil Wali Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ramenya isu tentang capres-cawapres jelang pemilu 1 tahun lagi, kurang lebih ya 8 bulan lagi pemilu serentak ya 2024 yang akan datang tidak lama lagi, dan upaya dan pencapresan atau kegiatan pendaftaran resmi capres-cawapres juga sudah tidak lama lagi, yaitu sekitar 2-3 bulan lagi. Dan oleh karena itu juga sudah ramai upaya koalisi, pembentukan koalisi partai-partai untuk mengusung capres. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ini sudah sudah terbentuk 3 poros calon presiden dan wakil presiden, yaitu poros Anies Rashid Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai Demokrat. Kemudian ada poros Ganjar Pranowo atau PDIP yang telah berkoalisi dengan P3, PDIP, P3 dan Partai Hanura. Tapi Partai Hanura adalah partai numpuk seat. Kemudian ada seat di DPR maksudnya. Kemudian ada Prabowo Subianto dan PKB. Yang tersisa adalah Partai Golkar dan PAN yang belum punya capres dan cawapresnya. Yang bila mereka bergabung menjadi satu saat sebetulnya memenuhi syarat untuk memenuhi syarat presiden threshold untuk mengajukan capres dan cawapresnya. Namun kelihatannya mereka ingin bernegosiasi dengan partai-partai seperti PDIP dan Gerindra dalam rangka untuk menempatkan diri sebagai ketua-ketua umumnya, atau ada orang yang diusung seperti PAN mengusung Erick Thohir untuk menawarkan kedua kelompok ini menjadi cawapres. Demikian juga Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Golkar kelihatannya tidak lagi untuk menjadi calon presiden, tetapi mungkin juga untuk menawarkan diri kepada Gerindra untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Demikian juga bisa ruang ke Ganjar. Tetapi kelihatan ke PDIP agak berat untuk Erlangga Hartarto. Tetapi sebetulnya paling mudah adalah Erlangga Hartarto berkoalisi dengan PAN. Misalnya Erlangga Hartarto calon presiden sebagai ketua umum Partai Golkar, sekarang ini Menteri Perekonomian di era di Kabinet Jokowi hari ini. Kemudian misalnya Erick Thohir atau Zulkifli Hasan sebagai cawapresnya. Toh memenuhi syarat, tetapi kelihatannya mereka menimbang berbagai hal karena elektabilitas dan popularitas mereka sangat rendah. Respon masyarakat terhadap mereka agak kecil. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menghadirkan, itu tadi adalah pengantar-pengantar kita, tetapi yang paling banyak melakukan kegiatan di masyarakat adalah relawan-relawan Anies Rashid Baswedan maupun Anies Rashid Baswedan sendiri telah begitu selesai masa tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022 yang lalu, maka kemudian tidak lama setelah itu Partai Nasdem mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai capres 2024 yang akan datang. Nah, saudara sekalian, di tengah tantangan yang luar biasa karena diduga tidak disetujui atau dihambat oleh rejim
Jokowi hari ini dengan berbagai macam cara dan berbagai macam alasan sudah dikemukakan dan kita baca secara terang benderang di berbagai media. Mereka tampilkan Pak Jokowi secara tidak malu-malu mencoba untuk menghambat dan selalu menawarkan cuma 2 calon pilpres di pilpres yang akan datang, yaitu diduga Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dan dia juga hingga kemarin ketika berpidato selalu saya mengingatkan masyarakat untuk tetap hati-hati memilih presiden yang akan datang, karena dengan alasan bahwa Indonesia tidak lama lagi akan memasuki era baru, yaitu era bonus demografi, dan disitulah penentuan dia menjadi negara maju atau tetap negara middle income atau seperti negara menengah seperti saat ini. Tapi itu adalah modus yang disampaikan Presiden Jokowi, dan selalu saja ada 2 orang yang selalu menyampaikan selain Presiden Jokowi adalah, yang kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan, seorang Menko Marves, Menko Investasi dan Maritim di kabinet Jokowi. Bahkan diduga Luhut Panjaitan adalah orang yang sangat banyak berpengaruh terhadap pikiran politik, pengaruh secara politik maupun yang lainnya di dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi hari-hari ini. Nah, oleh karena itu sekalian orang juga menduga-duga bahwa upaya-upaya pencegalan terhadap atau tidak diinginkannya rejim sekarang ini dan berupaya untuk menjegal Anies Baswedan dengan misalnya mengambil alih Demokrat melalui PK-nya Kepala Staf Kepresidenan yaitu Muldoko, Jenderal Purnawirawan Muldoko, dan juga upaya-upaya menggunakan KPK untuk mengusut Formula E, walaupun Formula E diduga banyak pihak, sudah banyak opini yang sudah dibangun, termasuk juga pemeriksaan melalui lembaga negara yaitu BPK, tidak ada masalah dengan itu. Tapi upaya untuk mengkriminalisasi Anies melalui itu dengan memanipulasi berbagai fakta dan data itu dicoba dilakukan oleh KPK, sehingga terjadi semacam amarah yang belum terperlihatkan dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya ini. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitan ini saudara sekalian, kita ingin flashback terhadap dukungan rakyat atau simpati rakyat begitu besar di daerah-daerah, di Jakarta, di Jawa Barat, di Surabaya, di Jawa Tengah, di Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Padang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Terlihat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ketika Anies Rashid Baswedan mengunjungi daerah-daerah tersebut, maka serentak rakyat begitu antusias mengerubuni, mendukung dan memberikan yel-yel terhadap bersangkutan Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Itu pula yang diduga menakutkan pemerintah hari ini, karena bagi mereka dengan ide perubahan yang akan digagas oleh dibawa oleh Capres Anies Baswedan bukan hanya perubahan, tetapi juga ide mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga Indonesia tanpa kecuali, diduga membuat para oligarki hitam, para cukong-cukong yang selama ini bermain secara menghalalkan segala cara, mendanai pilpres, mendanai lain-lain, itu ketakutan, sehingga terutama juga kebijakan-kebijakan diduga bermasalah di masa pemerintahan Jokowi ini, diduga bermasalah ini tak membuat mereka takut jangan sampai Anies menjadi capres dan memenangkan pilpres pada 2000 yang akan datang. Sehingga apa yang mereka selama ini melakukan secara terselubung, misal utang yang gila-gilaan dan utang yang tidak dipublikasikan, dan mungkin juga para oligarki, para cukong-cukong hitam ini yang selama ini mengumpul harta dan atas kerasukan mereka itu dengan cara-cara yang tidak halal, cara-cara hitam, cara-cara gelap, itu akan terbongkar dengan misalnya Anies Baswedan menjadi presiden di pilpres yang akan datang, dan hanya memperhatikan dan membenahi kemiskinan yang ada di tingkat rakyat yang selama ini dibiarkan oleh pemerintahan atau rejim Jokowi ini. Nah, Anies diduga ditakuti karena visi itu yang menyebabkan rejim ini berupaya keras untuk memikirkan bagaimana jalan keluar supaya Anies tidak ikut serta dalam pilpres yang akan datang. Sebentar lagi kita juga akan memperlihatkan bagaimana respon masyarakat, flashback respon dukungan dan sambutan masyarakat daerah-daerah yang dikunjunginya. Kita akan memberikan bagian dari video singkat ini.
kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira gambaran yang mengantar untuk menghadirkan video-video tentang betapa dukungan rakyat terhadap Anies Rashid Baswedan itu juga yang belakangi ketakutan-ketakutan yang terlihat di rejim ini, dan juga kepada para oligarki hitam, para cukong-cukong yang selama ini memenuhi hasrat keuangan mereka, memenuhi kerakusan mereka untuk mengumpul harta dengan cara-cara yang tidak benar. Itulah yang akan dihentikan bila Anies Rashid Baswedan menjadi presiden 2024 yang akan datang. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, dan silakan menonton bagaimana sambutan dan dukungan masyarakat di berbagai daerah terhadap Anies Rashid Baswedan. Dan sisa Anda memilih, Anda menjadi bagian dari perubahan atau Anda menjadi kacung mempertahankan situasi yang semakin berat, atau menjadi boneka, melahirkan boneka baru di Pilpres yang akan datang yang tidak cerdas, bodoh, dan akan berbohong lagi, berulang-ulang mewariskan kebohongan, berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh rejim hari ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak calon Presiden Republik Indonesia 2024. Selamat datang Kakak Sugeng, Kakak Taufik Basari, Kakak Herman M. Oke, musik. Keras. Ya, kita saksikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan begitu ramah dan humble ya, menyapa masyarakat awam dengan senyum yang menawan dan aura yang Adakah Pak Anies di jiwamu? ada. Siapa calon presiden kita? Anies Rashid Baswedan. Siapa calon presiden kita? Anies Rashid Baswedan. Kita beri sapa yang hangat untuk Bapak calon Presiden Republik Indonesia 2024. Selamat datang Kakak Sugeng, Kakak Taufik Basari, Kakak Herman M. Oke, musik. Keras. Ya, kita saksikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan begitu ramah dan humble ya, menyapa masyarakat awam dengan senyum yang menawan dan aura yang baik, luar biasa sekali. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Untuk Nasdem. Baik, luar biasa sekali. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Untuk Nasdem. Baik. Oke, saya minta anggota jangan menghalangi karena Bapak Anies Baswedan datang ke sini mau salaman sama warga Kalimantan Timur. Tepuk tangan dong semuanya dong. Jangan dikajal dulu. Panjang umur. Medis, bisa ke depan panggung medis. Medis.
bisa ke depan panggung Medis. Medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah calon presiden kita, insya Allah. Amin amin ya mujibas salim. Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Kasihan. Masya Allah. Melambai tangannya pada kita semua. Pemimpin berakyat. Siapa calon presiden kita? Siapa calon presiden kita? Kita beri sabar yang hangat untuk Bapak calon presiden Republik Indonesia 2024. Selamat datang Kakak Sugeng, Kakak Taufik Basari, Kakak Herman M. Oke, musik. Keras. Ya, kita saksikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan begitu ramah dan humble ya, menyapa masyarakat awam dengan senyum yang menawan dan aura yang Adakah Pak Anies di jiwamu? Siapa calon presiden kita? Siapa calon presiden kita? Kita beri sabar yang hangat untuk Bapak calon presiden Republik Indonesia 2024. Selamat datang Kakak Sugeng, Kakak Taufik Basari, Kakak Herman M. Oke, musik. Keras. Ya, kita saksikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan begitu ramah dan humble ya, menyapa masyarakat awam dengan senyum yang menawan
luar biasa Bapak Anies Baswedan. Dengan kehangatan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, Bapak Anies Baswedan gak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Menuju pada perubahan, maka saya tak hanya menonton di rumah, saya hadir bergerak menyongsong perubahan bersama Sugeng. Ya, dan anak bapak, anak ibu yang ikut hadir di sini, mereka menjadi saksi mata. Di kemudian hari mereka bisa bercerita, dulu ayahmu kecil, ketika ibumu kecil, kakek nenekmu bukan orang yang diam, kakek nenekmu orang-orang yang peduli dengan republik ini. Kamu harus terus menjadi pejuang sebagaimana orang tua kita. Jadi bos sekalian, berkumpul di sini bukti kita peduli. Kita menginginkan Indonesia yang lebih baik, setuju? Indonesia yang lebih adil, setuju? Kita ingin anak kita punya kesempatan sekolah yang setara, setuju? Kita ingin keluarga kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara, setuju? Penuh. Penuh. Pelan-pelan bang, mobilnya pelan-pelan.